بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قنفتنا عزكم الله، kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita karunia nikmat yang sangat besar, yang sangat banyak. Kenikmatan lahiriah, juga kenikmatan batiniyah. Terutama qanatina azzakumullah, kenikmatan bisa menjalankan siam selama Ramadan yang telah berlalu, dan diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Idul Fitri tahun ini, dan kita masih dalam suasana dan nuansa Fitri, suasana Syawal, suasana hari raya kaum muslimin yang disyariatkan dalam Islam. Juga kesempatan untuk bisa berjumpa dalam majelis ini, di tempat yang insya Allah barakah ini, dalam rangka untuk at-tazawur fillah, dalam rangka untuk saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk silaturahim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain juga dalam rangka untuk tanasuh, saling menasihati antar kita kaum muslimin, dalam rangka pula untuk tafaqquh fiddin, mengkaji, mempelajari bimbingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, semoga majlis kita ini adalah majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis yang membawa kebaikan, membawa rahmah untuk kita yang hadir di tempat ini,
dan juga untuk segenap kaum muslimin wal muslimat yang mendengarkan apa yang disampaikan dalam kesempatan kita kali ini. Khanafitina azakumullah. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini ialah mengamalkan sunnah menuju ukhuwah Islamiyah. Khanafitina azakumullah. Perlu diketahui bahwasanya kunci kebahagiaan seseorang hamba, kebahagiaannya hakiki, kebahagiaan dunia dan akhiratnya, itu terletak pada satu perkara, yaitu berupaya untuk mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mengikuti bimbingan-bimbingannya, mengamalkan ajaran-ajarannya yang dikenal dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh salah seorang alim kita, dia menyatakan, "Ihlam anna miftah as-sa'adah fi ittiba'is sunnah wal iqtida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi jami'i masadirihi wa mawaridihi wa harakatihi wa sakanatihi hatta fi hay'ati aklihi wa qiyamihi wa naumihi wa kalamihi." Ketahuilah bahwasanya kunci kebahagiaan seorang hamba terletak pada sikap dia mengikuti sunnah, menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladannya dalam semua tindak tanduknya, dalam semua gerakan-gerakan dan diamnya, hingga di dalam tata cara makannya, berdirinya, tidurnya, dan tutur katanya. Tidak hanya mengikuti Rasulullah SAW dalam perkara akidahnya saja, atau dalam perkara ibadahnya saja, tetapi juga mengikuti Rasulullah SAW dalam semua perkara, dalam perkara muamalah, bahkan juga di dalam perkara adat istiadat. Ini merupakan miftahus sa'adah, kunci kebahagiaan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam kepada mereka, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, menjadikan beliau sebagai tauladan kita, itu merupakan upaya untuk mendapatkan cinta dari Allah. Juga merupakan sebab kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Dhammul Muwaswisin. Beliau menjelaskan tentang
faedah-faedah, keutamaan-keutamaan mengikuti bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, wa fi ittiba'is sunnah barakatu muwafaqati syara' wa ridha Rabb subhanahu wa ta'ala wa raf'u darajat wa rahatul qalb wa da'atul badan wa targhibus syaitan wa sulukus siratil mustaqim. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti ajaran beliau, bimbingan-bimbingan beliau, di dalamnya ada barokah, mencocoki syariat, mendapatkan ridha dari Allah Rabbul Alamin, terangkatnya derajat dan martabat kita dunia akhirat, ketenangan jiwa, kenikmatan badan, merendahkan syaitan, dan upaya untuk menempuh siratal mustaqim. Itu faedah mengamalkan, faedah mengikuti bimbingan-bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barokah mencocoki sunnah Rasul, barokah mencocoki syariat, mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan martabat yang sangat tinggi dunia akhirat, jiwa yang tentram, jiwa yang tenang, badan yang sehat, upaya merendahkan syaitan, menghinakan syaitan, dan itu upaya untuk menempuh siratal mustaqim. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam muqaddimah sahihnya. Ada kitab Sahih Ibnu Hibban. Di bagian muqaddimahnya, pendahuluannya, Ibnu Hibban rahimahullah juga menjelaskan fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan menetapi dan mengikuti bimbingan-bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Ibnu Hibban, wa inna fi luzumi sunnatihi, sesungguhnya di dalam menetapi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam terdapat sekian banyak faedah. Tamam salamah, keselamatan yang sempurna dunia akhirat. Wa juma'al karamah, mendapatkan karamah, kemuliaan yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. La tudfa'u surujuha, tidak akan pernah padam lentera-lentera sunnah. Wala tudhadu hujajuha, tidak akan pernah terpatahkan, terkalahkan hujjah-hujjah sunnah itu. Man lazimaha usim, barang siapa yang menetapi sunnah Rasul, dia akan terjaga dari kesalahan. Wa man khalafaha nadim, barang siapa yang menyelisih sunnah Rasul, dia akan menyesal dunia akhirat. Iz hiyal hisnul hasin, sebab sunnah Rasul itu adalah benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Alladzi bana fadluhu wa matuna habluhu, yang jelas, sudah jelas keutamaannya, yang sangat kuat talinya. Man tamassaka bihi sada, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, maka dia kelak menjadi seorang pemimpin. Wa man rama khilafahu bada, dan barang siapa yang dengan sengaja menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, bada, maka dia akan binasa. Sampai akhir ucapannya beliau rahimahullahu ta'ala, penjelasan dari Ibnu Hibban rahimahullah. Ini semuanya keterangan-keterangan dari para ulama kita yang terdahulu, yang menjelaskan kepada kita, ikhwan fillah azakumullah, keutamaan mengikuti dan menetapi bimbingan-bimbingan ajaran-ajarannya Rasulullah SAW, kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat nanti.
Kita akan terselamatkan dari semua mara bahaya. Terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kita akan terjaga dari kesalahan-kesalahan yang fatal. Dengan sunnah Rasul SAW, kita akan menggapai kejayaan, akan menggapai kepemimpinan, akan mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan dunia dan keutamaan-keutamaan akhirat. Oleh karena itu, terkait dengan ajaran Rasul SAW ini, terkait dengan bimbingan Rasul SAW ini, ada beberapa prinsip. Ada beberapa prinsip yang diwajibkan dalam Islam atas segenap kaum muslimin. Harus ada pada mereka prinsip-prinsip ini, supaya dia dinyatakan sebagai pihak yang betul-betul mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Prinsip yang pertama ialah al-amalu bis sunnah. Mengamalkan sunnah Rasul SAW. Sunnah Rasul itu maknanya bimbingan Rasulullah SAW, ajaran Nabi kita Muhammad SAW secara menyeluruh, dari mulai perkara akidah sampai perkara muamalah. Kita harus mengamalkan bimbingan sunnatul Rasul SAW. Diriwayatkan dari salah seorang imam besar pada masanya, yaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau pernah menyatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al." Kalau kamu sanggup, kalau kamu mampu tidak menggaruk-garuk kepala, melainkan dengan contoh sunnah Rasul, lakukan. Ya, mengamalkan sesuatu, menggaruk kepala, kamu sengaja garuk kepala karena ada contoh sunnahnya, lakukan. Bukan berarti ada sunnah garuk-garuk kepala. Maksudnya, sekecil apapun, sedetail apapun, seremeh apapun dalam pandangan kita, amal itu usahakan sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Walaupun kalau seandainya dalam bentuk menggaruk kepala. Kepingin garuk kepala, tanya dulu. Ini ada bimbingan Rasul apa enggak ini? Oh ada, garuk-garuk. Oh enggak ada, ya jangan digaruk. Upaya mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, yajibu 'ala ar-rajuli alla yahukka ra'sahu illa bi atharin. Wajib atas seseorang untuk tidak menggaruk kepalanya, melainkan dengan contoh sunnah Rasul SAW. Ini pembahasan saja. Artinya, sekecil apapun yang dia amalkan, apalagi perkara-perkara yang besar, apalagi perkara yang berkaitan dengan kemasyarakatan, apalagi perkara yang berkaitan dengan kenegaraan, itu semuanya harus ada contoh sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka amalnya akan sia-sia. Maka amalnya berubah menjadi petaka. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Man 'amila 'amalan
laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dengan tanpa contoh sunnah dari kami, maka dia tertolak. Tertolak. Amal apapun itu, siapapun yang mengamalkan amalan itu, kalau amalannya tidak sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, tertolak. Tidak dapat pahala, sia-sia, bahkan berbuah petaka. Sebab amalan yang sia-sia diancam dengan neraka oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah, di antara prinsip yang harus kita miliki, beramal sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh para ulama kita, dan itu merupakan kesepakatan mereka, yang namanya amal diterima dengan dua persyaratan. Yang pertama ialah ikhlasun niyah. Ikhlas niatnya. Betul-betul beramal untuk Allah semata. Tidak ada tendensi apapun dari urusan dunia. Beramal bukan dalam rangka untuk mendapatkan pujian, atau sanjungan, atau ketenaran, atau kemasyhuran, apalagi mendapatkan dunia dan semisalnya. Tidak. Amalnya betul-betul ikhlas karena Allah semata. Dan yang kedua, sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Baru diterima amal tadi. Ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Rasul, ditolak. Sesuai dengan contoh Rasul, tidak ikhlas, riya dan semisalnya, ditolak. Apalagi tidak ada keikhlasan, tidak ada contoh Rasul, tambah parah, ditolak. Yang diterima cuma satu, yang ikhlas karena Allah semata, sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Mengamalkan sunnah. Beramal sesuai dengan bimbingan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua ialah ihya'us sunnah. Berupaya untuk menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Berupaya untuk menghidupkan kembali bimbingan-bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam yang sudah lama hilang di tengah-tengah masyarakat. Ini prinsip yang lebih mulia lagi. Bimbingan Rasul yang telah lama pudar di tengah-tengah masyarakat berupaya dihidupkan kembali. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min awzarihim syai'an." Kalimat sanna sunnatan hasanah itu maknanya mengamalkan dan menghidupkan sebuah sunnah Rasul yang baik. Barang siapa yang mengamalkan dan menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia mendapatkan pahala amal tadi. Dan mendapatkan pahala semua orang yang mengamalkannya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Barakallahu fikum. Misal, contoh sebuah masyarakat yang mungkin sangat primitif. Tidak kenal yang namanya siam Ramadan. Misal. Tidak tahu ada apa enggak ini.
Contoh masyarakat yang nggak kenal puasa. Kemudian ada seseorang mengamalkan siam Ramadan. Dikarenakan tahu kewajibannya. Dia mengamalkan siam Ramadan. Berpuasa Ramadan sebulan penuh. Lalu ada orang yang ikut-ikutan sama dia puasa. Akhirnya tambah banyak yang puasa. Akhirnya sak desa Rembang. Desa kecamatan. Masya Allah. Sak kecamatan Rembang. Purbalingga ini. Puasa Ramadan semua. Ya dulu sih pernah ya. Mbah-mbah dulu pernah puasa Ramadan. Tapi generasi yang kesekian lupa dengan puasa Ramadan. Sempat pudar. Ada seseorang yang bersemangat menghidupkan kembali puasa Ramadan. Maka orang ini mendapatkan pahala puasa Ramadannya. Dan mendapatkan pahala masyarakat sak kecamatan Rembang yang berpuasa Ramadan. Dengan tanpa mengurangi pahala mereka masing-masing. Sangat besar. Barakallahu fikum. Misal yang lain dulu di masyarakat kita tidak kenal yang namanya tilawatul Quran. Megang Quran aja enggak. Mungkin yang dipegang koran, bukan Quran. Barakallahu fikum. Tidak kenal yang namanya qiraatul Quran. Lalu ada seseorang yang bersemangat membaca Al-Quranul Karim di sebuah masjid atau surau atau musola atau semisalnya. Masya Allah suaranya sangat merdu. Akhirnya orang tertarik. Enak juga ya bacaannya ya. Ikut membaca Al-Quran. Mencontoh orang tadi. Akhirnya beramai-ramai. Di tiap-tiap rumahnya kaum muslimin. Apalagi selama Ramadan. Membaca Al-Quranul Karim. Maka dia mendapatkan pahala tilawatul Qur'annya. Dan juga mendapatkan pahala semua orang yang mengikuti dia membaca Al-Quran. Dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barakallahu fikum. Contoh yang paling menarik di masyarakat. Misalkan. Saya sekedar kasih misal Pak. Kejadian apa enggak? Wallahu a'lam ini. Saya sekedar memberikan contoh-contoh yang sifatnya ilustrasi tadi. Realnya saya belum pernah ke Rembang soalnya. Baru kali ini. Misalkan masyarakat kita itu masyarakat yang anti pemerintah. Kalau dengar kata-kata pemerintah bencinya luar biasa. Apalagi yang melihat yang mohon maaf ini, yang bajunya coklat-coklat ini. Paling anti ini. Ini biasanya nangkep saya di jalan raya ini. Kalau sudah mendengarkan yang namanya pemerintah, anti, menghujat pemerintah, mencela pemerintah, membongkar aibnya pemerintah, tidak ada yang baik pemerintah. Ada seseorang mengkaji bimbingan Islam, dia membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam dan para penguasa dari kalangan kalian. Dia baca ayatnya, baca terjemahannya. Nah inilah perintah untuk mentaati pemerintah. Nah ini kan ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti perintah Allah langsung. Allah yang memerintahkan kita untuk mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan mentaati penguasa di kalangan kalian. Baca lagi. Penasaran. Apa ada ya hadisnya Rasul yang menerangkan demikian? Ternyata banyak. Buka kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang biasa dibaca oleh kaum muslimin. Terjemahan lagi. Riyadhus Shalihin. Banyak. Disebutkan sekian banyak riwayat yang sangat panjang dan beragam. Yang isinya adalah perintah untuk mentaati penguasanya. Akhirnya dia berjuang. Yang mungkin awalnya seorang diri. Menjelaskan kepada masyarakatnya. Menjelaskan kepada orang-orang kampungnya. Pak, kewajiban sebagai muslim itu harus menjadi warga negara yang taat, Pak.
Oh, tidak bisa. Senengnya nilang saya itu. Tidak bisa. Urusan tilang menilang itulah urusan jalan raya, Pak. Kalau Bapak salah, ditilang. Tapi urusan prinsip Islam itu ialah mentaati pemerintah kita. Rasulullah SAW di akhir hayatnya pernah memberikan tausiah mau'izah hasanah di hadapan para sahabat. Pengarahan yang sedemikian mengena, luar biasa. Sehingga para sahabat merasa seolah-olah Rasul hendak pamitan. Mereka pun meminta wasiat, meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Pada waktu itu belum berikan wasiatnya. Kata Rasulullah SAW, usikum bitaqwallahi azza wa jal, was-sam'i wa ta'ah, wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Saya wasiatkan kepada kalian, wahai para sahabatku, wahai umatku, supaya kamu semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan saya wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan mentaati penguasa kalian, walaupun dipimpin seorang budak dari Habasyah. Sampaikan wasiatnya Rasul. Walaupun dari budak Habasyah. Penguasa kita bukan budak. Merdeka. Bukan orang Habasyah. Orang Indonesia yang ganteng-ganteng. Ketaatan pada penguasa. Maka dia perjuangkan. Kemudian akhirnya banyak masyarakatnya yang mulai sadar. Kemudian bersama-sama menjalankan perintah Allah Azza wa Jal di atas. Dan menjalankan wasiatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Di wasiatnya beliau tadi di akhir hayatnya. Dia berusaha penuh untuk mentaati penguasanya dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara maksiat. Menyuruhkan kepada masyarakatnya menjadi warga negara yang taat, yang baik kepada penguasanya dalam perkara yang kebaikan, bukan kemaksiatan. Akhirnya banyak masyarakat yang kemudian taat kepada penguasanya, tidak lagi menghujat penguasa. Maka dia ini mendapatkan pahalanya. Pahala mentaati penguasa dan pahala semua orang yang ikut dengan dia mentaati penguasa. Dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Demikian seterusnya kaum muslimin rahimakumullah. Amal apapun yang kamu lakukan di tengah-tengah masyarakat, ketika amalan tadi sudah lama dilupakan masyarakat. Sudah lama pudar tengah-tengah masyarakat. Kamu amalkan kembali. Kamu hidupkan kembali. Akhirnya dikenal kembali oleh masyarakat Islam. Maka kamu mendapatkan pahalanya. Dan mendapatkan pahala semua orang yang mengamalkannya. Dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini namanya ihya'us sunnah. Menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang mulai pudar di tengah-tengah masyarakat. Ini prinsip yang lebih mulia lagi. Bukan semata-mata mengamalkan, tapi menghidupkan kembali. Prinsip yang ketiga ialah taqdimus sunnah. Taqdimus sunnah. Lebih mendahulukan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam di atas segala sesuatu. Lebih mendahulukan bimbingan Rasul daripada segala sesuatu. Mendahulukan bimbingan Rasul daripada ucapan kita. Lebih mendahulukan sunnah Rasul daripada ucapan tokoh kita. Lebih mendahulukan ucapan Rasul daripada ustadz kita. Atau guru kita. Atau orang tua kita. Atau bahkan alim ulama kita. Kalau ada kontradiksi antara bimbingan sunnah dengan apapun dan siapapun, prinsip kita ialah mendahulukan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya,
disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un 'alim." Wahai orang-orang beriman, kalian jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Maknanya, jangan mendahului bimbingan Al-Quran dan bimbingan sunnahnya Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahafan, ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau menukil ucapan sebagian ulama terdahulu. Maknanya kata mereka, la taqulu hatta yaqula wa la taf'alu hatta ya'mura. Kalian jangan berpendapat, jangan mengucapkan sesuatu hingga Allah dan Rasul-Nya yang lebih dahulu berpendapat. Dan kalian jangan berbuat sesuatu hingga Allah dan Rasul-Nya yang memerintahkan. Itu prinsipnya kita, mendahulukan Allah dan Rasul-Nya. Allah mengatakan A, Rasul mengatakan A, kita katakan A. Rasul memerintahkan perbuatan B, diamalkan perbuatan tadi. Jangan sampai kita berpendapat atau menyampaikan statement, pernyataan tertentu, atau mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, atau menyampaikan sesuatu hingga ada bimbingan Allah dan Rasul-Nya sebelum itu. Dan jangan sampai mengamalkan amal apapun hingga Allah dan Rasul-Nya yang memerintahkan. Itu prinsipnya. Disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam besar pada masanya, tokoh mazhab Syafi'iyah. Yang di Indonesia ini mayoritasnya adalah Syafi'iyah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan, "Idza wajadtum sunnatan min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khilafa qawli fakhudhu bis sunnah wa da'u qawli fa inni aqulu biha." Kata Imam Syafi'i rahimahullah menasihatkan sekaligus menanamkan prinsip kepada kita kaum muslimin. Katanya beliau, apabila kalian mendapati salah satu sunnah Rasulullah SAW yang berbeda dengan pendapatku, maka ambillah sunnah itu, tinggalkan pendapatku, sebab aku sudah berpendapat dengan sunnah Rasul tadi. Itu namanya pendidikan, pembelajaran, penanaman prinsip dari imam besar sekali Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, kalau kamu mendapati sunnah Rasul berkata A, kok ternyata pendapat saya mengatakan B, pegangi sunnah Rasul, tinggalkan ucapan saya. Aku sudah berpendapat dengan sunnah Rasul tadi. Luar biasa. Menunjukkan ikhwanafiddin azakumullah Imam Syafi'i rahimahullah, imam sealim beliau, imam semulia dan sebesar beliau kedudukannya, lebih mendahulukan sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, lemparkan pendapatku itu ke tembok. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, aku sudah rujuk dari pendapatku yang bertentangan dengan sunnah tadi di masa hidupku atau sepeninggalku nanti.
Dalam keterangan yang lain, Imam Syafi'i rahimahullah juga menyatakan, "Idza shahhal hadits fahuwa madhhabi." Apabila telah sahih sebuah hadis, itulah mazhabku. Maka mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ialah taqdimus sunnah, mendahulukan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam, mendahulukan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam daripada pendapat-pendapat beliau. Maka kita kaum muslimin rahimakumullah di zaman sekarang ini yang ilmunya nggak seberapa dibandingkan dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Mungkin tidak ada seujung kuku ilmunya beliau. Orang semacam kita yang hidup di zaman sekarang ini tentunya lebih-lebih lagi harus lebih mendahulukan sunnatul Rasulullah SAW daripada pendapat kita. Kalau ada pendapat kita berseberangan dengan sunnah Rasul, tidak layak pendapat kita yang dimenangkan. Sunnah Rasul dihilangkan. Nah, siapa kita? Al-Imam Syafi'i saja mengatakan dahulukan sunnah Rasul daripada pendapat Al-Imam Syafi'i, apalagi kita. Kalau seandainya bertabrakan pendapatnya kita dengan pendapatnya Al-Imam Syafi'i, ya milih pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapatnya kita siapa kita? Ngaji agama aja tidak tahu berapa lama, ngerti Quran saja wallahu a'lam bishawab, ngerti hadis saja wallahu a'lam bishawab, ngerti bahasa Arab aja wallahu a'lam bishawab, ngerti bahasa Purbalingga. Kok kemudian membandingkan pendapat dia dengan pendapatnya Imam Syafi'i? Mohon maaf, kok tahu diri. Dia milih pendapatnya Imam Syafi'i. Apalagi pendapat kita itu bertentangan dengan sabda Rasul, berseberangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya tentunya jauh. Ya jelas-jelas wajib memilih sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak dipakai pendapatnya kita itu. Justru kalau ada orang yang kemudian lebih mengutamakan pendapatnya semata daripada sunnahnya Rasulullah SAW, dicurigai keislamannya. Si wong muslim apa orang ya? Nah, mukmin apa enggak ini? Muslim, mukmin, mengaku beriman kepada Allah dan juga Rasulnya SAW, kok kemudian dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dengan bangganya lebih mengedepankan pendapatnya dia dengan sunnah Rasulullah SAW. Raisin, gak malu. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Maka pegangi prinsip ini. Taqdimus sunnah, mendahulukan sunnatul Rasulullah SAW daripada apapun dan siapapun. Prinsip yang berikutnya yang harus ada pada kita, barakallahu fikum, ialah tahkimus sunnah. Tahkimus sunnah, menjadikan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sebagai hakim yang memutuskan segala macam pertikaian, perselisihan, dan permasalahan di kalangan kita, kaum muslimin. Ada problem, ada masalah, ada salah paham, ada beda paham, ada perselisihan, ada perbedaan, ada pertikaian, dan yang semisalnya. Maka wajib untuk merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, menjadikannya sebagai hakim yang memutuskan perkara, dan berkewajiban untuk tunduk pasrah manut dengan keputusan sunnatul Rasul SAW. Disebutkan dalam Al-Quran,
Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam siapa saja yang tidak menjadikan sunnah Rasul sebagai hakimnya, diancam tidak beriman, alias diancam dengan kekufuran. Orang itu bisa murtad dari agamanya, bisa kafir kalau dia dengan sengaja, dengan terang-terangan menentang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan tidak mau menjadikan sunnah Rasul sebagai hakim yang memutuskan perkaranya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbik, sumpah, Allah bersumpah, sungguh demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman. Maknanya bukan belum sempurna imannya, bukan. Dikatakan oleh ahli tafsir, yang ditiadakan adalah sihhatul iman, keabsahan iman. Mereka tidak beriman, alias alias kafir. Ini ancaman keras ini. Sungguh demi Rabbmu, mereka tidak beriman, alias murtad, alias kafir. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam sebagai hakim yang memutuskan pertikaian di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat dalam jiwa mereka atas apa yang kamu putuskan, dan mereka tunduk sepenuhnya atas keputusan kamu. Menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah, tahkimus sunnah, menjadikan sunnah Rasul sebagai hakim, itu merupakan kewajiban, merupakan syarat sahnya keimanan. Kalau sampai ingat, kalau sampai sengaja terang-terangan menentang sunnah Rasul, tidak mau berhukum dengan hukum sunnah Rasul, bisa jadi murtad dari agamanya, bisa jadi kafir dari keislaman. Allahul maka tahkim sunnah. Dalam ayat yang lain juga di An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya tatkala kita berselisih. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kalau kalian wahai kaum muslimin bersengketa, berselisih dalam satu perkara apapun, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kembali kepada Allah, itu kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasul, itu kembali kepada bimbingan sunnahnya. Itu kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Yang memerintahkan adalah Allah Rabbul Alamin. Tahkimus sunnah. Sehingga kacamatanya harus kacamata Al-Quran dan Sunnah. Jangan kacamata akal pikiran dan adat istiadat. Ketika menilai sesuatu benar ataukah tidak, ketika menghukumi sesuatu benar ataukah tidak, menyimpang ataukah tidak, sesat ataukah tidak, bahaya ataukah tidak, bermaslahat ataukah bermadarat, kacamatanya Quran dan Sunnah, bukan kacamata akal dan adat istiadat semata. Itu bimbingan Rasul dan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barakallah. Dan ini mengajari umat Islam untuk bersikap ilmiah.
bersikap ilmiah sebelum memutuskan, sebelum menghukumi, sebelum menghakimi, dan yang semisalnya itu harus ilmiah dengan dasar argumentasi yang jelas. Ini ayat Al-Qur'annya, ini sabda Rasulnya alaihi salatu wassalam, ini bimbingannya beliau mengatakan demikian, baru kita berbicara. Prinsip yang semacam ini membuat muslimin dewasa. Membuat muslimin itu tidak tergesa-gesa. Membuat muslimin itu arif dan bijaksana. Tidak mau menggunakan prinsip ini membuat kaum muslimin menjadi pihak-pihak yang dipenuhi dengan angkara murka. Dipenuhi dengan emosi yang membara. Dipenuhi dengan mata yang berburuk sangka. Tidak ada dasar pijakan dan argumentasinya. Semata-mata tidak sesuai dengan akalnya, atau dengan adatnya, atau dengan pikirannya, apalagi dengan misinya. Mereka dengan mudah untuk tersulut emosinya, langsung menghukumi, dan bahkan mungkin langsung menghakimi. Bahaya. Kalau demikian modelnya premanisme yang ada di tengah-tengah kita. Hukum rimba yang berjalan di tengah-tengah umat Islam di sini. Dan itu sangat membahayakan kaum muslimin rahimakumullah. Maka Islam memberikan bimbingan di dalam memutuskan semua perkara. Apapun masalahnya, sekecil apapun, dalam bidang apapun, dari urusan rumah tangga sampai urusan bangsa dan negara, harus kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kembali kepada bimbingan Rasulullah, ajaran-ajarannya Rasul alaihi salatu wassalam. Tahkimus sunnah. Barakallahu fikum. Tahkimus sunnah. Barakallahu fikum. Prinsip yang berikutnya. Enggak rekamnya ya. Jam berapa ini? Kalau enggak rekamnya nanti malam. Masih lama ya? Masih lama. Tak kasih prinsip dulu. Nanti baru tak kasih faedah. Prinsip yang berikutnya. Prinsip yang berikutnya ialah at-tamassuk bis sunnah. Al-i'tisamu bis sunnah. Berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW. Tegar, teguh, berpegang dengan kuat, memegangi sunnahnya Rasulullah SAW. Prinsip ini kaum muslimin rahimakumullah sangat-sangat dianjurkan Nabi SAW. Tatkala kita mendapati fenomena di tengah-tengah umat Islam terjadi perpecahan dahsyat di tengah-tengah mereka. Terjadi perselisihan hebat di tengah-tengah mereka. Terjadi fenomena penyimpangan besar-besaran di kalangan kaum muslimin. Terjadi fenomena banyak muslim yang mudah tersesat. Ketika terjadi fenomena banyaknya sekte-sekte yang menyimpang, yang masing-masingnya mengkampanyekan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dikala itu diperintahkan sangat oleh Rasulullah SAW supaya jangan tolak-tolak kanan kiri. Diperintahkan untuk berpegang kuat dengan sunnah Rasul ini. Kembali kepada bimbingan Rasul, ajarannya Rasul, kamu pegangi yang sangat kuat, kamu teguh di atasnya, tegar di atasnya. Jangan sampai goyang. Inilah yang menyelamatkan kita semua kaum muslimin dari ancaman dan bahaya penyimpangan-penyimpangan yang ada, kesesatan yang ada, mara bahaya yang ada, perpecahan-perpecahan yang ada. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat.
Dan itu hadis yang sahih. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memberitakan tentang kondisi akhir umat ini. Yang mengalami perpecahan yang sangat dahsyat. Sekaligus beliau memberikan solusinya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Wa satastariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahid." Ini beritanya Rasulullah SAW. Umatku nanti akan terpecah belah menjadi 73 sekte. Kulluha finnar, semua di neraka kecuali satu. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang dihasankan sebagian ulama kita. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabatnya, siapa satu kelompok itu yang selamat dari perpecahan yang sangat mengerikan itu? Rasulullah SAW menjawab, sekaligus ini merupakan solusi bagi umat Islam. Kata Rasulullah SAW, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Siapa saja yang mengikuti bimbinganku pada hari ini dan bimbingan para sahabatku. Siapa saja yang mengikuti bimbinganku pada hari ini dan para sahabatku. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasul memberitakan 72 sekte diancam dengan neraka, alias sesat, menyesatkan, menyimpangkan kaum muslimin. 72 itu bukan jumlah yang sedikit. Itu katanya para ulama kita ketika menjabarkan riwayat tadi. 72 yang sesat itu bukan angka mati. Bukan jumlah final. Tapi 72 itu justru pokok-pokok sektenya. Masing-masing sekte memiliki cabang-cabang yang begitu banyak. Sehingga jumlahnya itu ratusan sekte, bahkan mungkin ribuan sekte. Dari mulai semenjak zaman dahulu kala, zaman sahabat dulu, sampai sekarang ini, sampai yaumul qiyamah nanti, akan terus tumbuh. Tampil, muncul berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyesatkan di tengah-tengah umat ini. Sehingga semakin mendekati kiamat, semakin dahsyat perpecahannya. Semakin dekat dengan kiamat, semakin hebat perselisihannya. Sekte-sekte yang tidak pernah didengarkan di zaman dahulu kala, nongol di zaman sekarang ini. Pemahaman-pemahaman yang tidak pernah didengarkan oleh moyang-moyang kita zaman dahulu kala, kedengaran di zaman kita sekarang. Sekte yang paling sesat sekalipun, sekte yang paling parah sekalipun penyimpangannya, ada di zaman kita sekarang ini. Allahul musta'an. Maka Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita. Kalau kepingin selamat, kembali kepada ma ana alaihil yauma wa ashabi. Bukan kembali kepada satu sekte tertentu, tapi kembalinya kepada bimbingan Rasulullah SAW. Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Yang kembali kepada bimbinganku, kata Rasul, dan para sahabatku. Para sahabat yang telah mempraktekkan bimbingan Rasulullah SAW pada masa hidupnya beliau. Yang kembali kepada prinsip ini, maka dialah yang selamat. Selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Selamat dari semua sekte-sekte yang ada.
sehingga dia insya Allah barokah dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat dengan bimbingannya Rasulullah SAW. Barakallah. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah dalam Musnad, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunannya dengan sanad yang sahih dari Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW memberitakan kondisi umatnya sekaligus memberikan solusi. Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak, menyaksikan perpecahan umat Islam yang sangat banyak. Ketika itu kata Rasul, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Tamassaku biha, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku tadi yang kuat. Wa'adhu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian. Bukan semata-mata dipegang yang kuat, dipegang, digigit dengan geraham supaya kokoh tidak lepas. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang diadakan pada agama ini, sebab semua penyimpangan-penyimpangan itu adalah sesat. Rasul memerintahkan kita untuk menjauh dari semua sekte-sekte yang ada, meninggalkan sejauh-jauhnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang ada. Diperintahkan untuk semata-mata kembali kepada bimbingan Rasulullah SAW, kembali kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Diperintahkan untuk dipegangi yang kuat, yang kokoh, yang tegar, yang teguh, digigit sekuat tenaga, jangan sampai lepas, jangan sampai luput. Itu bimbingannya Rasulullah SAW. Dengan prinsip ini, tamassuk bis sunnah, kita akan terselamatkan dari malah bahaya dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Diriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Abu Bakar Az-Zuhri, salah seorang imam besar pada masanya di era tabi'in. Al-Imam Az-Zuhri pernah menyatakan, kana man mada min ulama'ina yaqulun al-i'tisamu bis sunnati najah. Kata beliau, dulu ulama-ulama kami, ini para sahabat berarti, karena beliau sebagai seorang tabi'in. Dulu ulama-ulama kami dari kalangan tabi'in yang senior dan para sahabat dulu, mereka semuanya menyatakan al-i'tisamu bis sunnati najat, berpegang teguh dengan bimbingan Nabi, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, najatun, itu keselamatan. Selamat dunia akhirat, selamat dari penyimpangan, selamat dari kesesatan, selamat dari perpecahan, selamat dari perselisihan, selamat dari segala-galanya yang menyesatkan. Selamat dunia akhirat. Juga diriwayatkan dari Al-Imam Malik, Imam Malik, tokoh besar mazhab Malikiyah. Al-Imam Malik rahimahullah pernah menyatakan, as-sunnatu kasafinati Nuhin. As-sunnatu kasafinati Nuhin. Man rakibaha naja,
wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Kata Imam Malik rahimahullah, sunnah Rasul itu diibaratkan seperti perahu Nabi Nuh. Sunnah Rasul itu diumpamakan seperti perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang menaiki perahu Nabi Nuh, maka dia selamat dari hukuman Allah, selamat dari azab Allah, air banjir yang sangat besar. Tapi barang siapa yang ketinggalan, tertinggal dari perahu Nabi Nuh, maka dia akan tenggelam dan binasa. Mungkin kita pernah mendengarkan sejarah dakwah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. 950 tahun lamanya beliau berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Hasilnya sedikit sekali yang iman kepada beliau. Kebanyakan mereka kafir, tidak mau beriman kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Dalam sejarah kita membaca Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Dikarenakan Allah akan mengazab, akan menghukum kaumnya dengan banjir yang sangat dahsyat. Maka Nabi Nuh pun membuat kapal. Ketika kapal selesai dan Allah menentukan dan menetapkan azabnya untuk kaum Nabi Nuh, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menaikkan kaumnya yang beriman. Kaum yang beriman dan membawa masing-masing dari yang ada di muka bumi ini sepasang-sepasang. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, kata Allah. Dan yang beriman kepada Nabi Nuh ketika itu sangat sedikit. Ketika mereka semua sudah naik di atas kapal, maka Allah pun turunkan azabnya. Allah curahkan air dari perut bumi, memancar dengan derasnya. Ditambah lagi Allah turunkan hujan yang sangat deras dari langit. Hal taqal ma'u, maka air pun saling berjumpa dari atas langit dan dari perut bumi. Semuanya binasa, semuanya hancur berantakan. Yang selamat hanya yang naik kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran ketika Nabi Allah Nuh berlayar dengan kapalnya bersama dengan kaum mukminin. Beliau mendapati putranya belum naik. Maka dia mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku, ayo naik bersama kami. Kamu jangan bersama dengan orang-orang kafir itu. Menolak. Dia mengatakan, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan lari ke gunung yang tinggi itu, yang akan menghalangi aku, menjaga aku dari api, dari air ini. Kata ayahnya Nabi Nuh, la asimal yawma min amrillah. Tidak ada yang bisa menjaga siapapun dari azabnya Allah. Maka terhalangi oleh yang namanya ombak, maka putra Nabi Nuh pun tenggelam. Yang selamat hanya yang ada di kapal Nabi Nuh, yang lain. Al-Imam Malik rahimahullah, imam besar pada masanya, gurunya Al-Imam Syafi'i, beliau menggambarkan sunnah Rasul itu sama kayak kapal Nabi Nuh. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, maka dia akan selamat dalam mengarungi bahtera dunia ini. Selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Selamat dari kesesatan yang ada. Selamat dari perpecahan-perpecahan yang ada. Selamat dari mara bahaya yang ada. Selamat dari itu semuanya. Neda. Namun barang siapa yang ketinggalan sunnah Rasul, tidak mau berpegang teguh dengan sunnah Rasul, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau berpegang teguh dengannya, memilih jalur yang lain, ghariqa wa hawa, dia akan tenggelam dalam samudra penyimpangan, tenggelam dalam samudra
kesesatan, gelapnya penyimpangan, dan dia akan binasa dunia akhirat. Bedanya kalau pada zaman Nabi Nuh itu nyata, real, azabnya itu kelihatan, air bah yang sangat dahsyat. Tapi di zaman sekarang ini ketika urusan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW tidak kelihatan. Orang yang menyimpang tidak kelihatan fisik penyimpangannya. Orang yang sesat tidak kelihatan fisik kesesatannya. Orang yang binasa karena itu tidak kelihatan secara fisik penyimpangan dan kebinasaan dia. Namun kaum muslimin rahimakumullah, pernyataan Al-Imam Malik bin Anas ini sangatlah berharga. Sunnah Rasul itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh, semua kaumnya, semuanya mencibir, semuanya melecehkan, semuanya merendahkan, bahkan menuduh Nabi Nuh itu gila. Gila. Ada apa kok bikin kapal gede kayak gitu? Airnya aja tidak ada. Mau berlayar di mana, Nuh? Mau berlayar kemana? Tidak waras. Tujuannya sangat mengerikan. Tapi beliau terkokoh, percaya dengan janji Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan terjadi seperti yang Allah katakan. Begitu pula zaman sekarang ini. Terlalu banyak orang yang mengenyahkan sunnah Rasul. Terlalu banyak orang yang tak mengindahkan, tidak mengindahkan sunnah Rasul. Bahkan mungkin pula yang banyak melecehkan, merendahkan, menghinakan bimbingan Rasulullah SAW. Hanya. Tapi barang siapa yang kokoh di atasnya, teguh di atasnya, terus berpegang teguh dengan sunnah Rasul yang mulia ini, dia akan selamat. Dan dia nanti akan mengetahui keselamatan dirinya ketika sudah mengembuskan nafas yang terakhir. Ketika dia sudah wafat, di sanalah dia akan mengetahui keselamatan dirinya. Ketika dia selama hidupnya kokoh pendiriannya, teguh di atas sunnah, bimbingan ajarannya Rasulullah SAW. Di akhir hayatnya dia akan tersenyum bahagia. Surganya Allah menanti di sana. Kenikmatan-kenikmatan kubur menanti di alam barzakh. Dan orang-orang yang anti sunnah, yang melecehkan sunnah, yang merendahkan sunnah, yang tidak mau dengan sunnah, dia akan merasakan kebinasaannya ketika dia nanti sakratul maut. Dia akan mengalami penyesalan yang sangat luar biasa. Kenapa di masa hidupnya tidak kembali kepada bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Semakin merana, semakin sengsara ketika masuk ke alam baka, siksa kubur yang dia dapatkan. Lebih sengsara lagi, dan itu abadi, ketika dia masuk ke alam akhirat, mendapati ternyata masa depan dia suram, termasuk orang-orang yang diancam dengan nerakanya Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, itu semuanya nanti akan terwujudkan di yaumul qiyamah. Yang selamat siapa? Yang sesat siapa? Tapi yang jelas prinsipnya gamblang. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat nanti. Barang siapa yang menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW, maka dia akan sengsara di dunia dan di akhirat nanti. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, prinsip-prinsip tadi itu harus ada dan wajib ada pada kita semua, tiap-tiap umat Islam, tanpa terkecuali. Bagi mereka yang menginginkan dan mendambakan keselamatan. Barakallahu fikum. Ini kuncinya. Ini adalah kuncinya. Mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah, mendahulukan sunnah, menjadikan sunnah sebagai hakim kita dalam memutuskan segala sesuatunya.
dan juga berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu dipahami di dalam mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam ada beberapa ketentuan penting yang harus kita pahami. Dikarenakan mengamalkan sunnah tidak boleh sembarangan. Di sana ada kaidah penting yang harus diperhatikan oleh masing-masing kita dalam mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara yang perlu kita perhatikan sebelum mengamalkan sunnah, disebutkan kaidahnya oleh para ulama kita, la yu'malu bima warada minas sunnah hatta yathbuta riwayatan wa dirayatan. Tidak boleh mengamalkan hadis Rasul yang menjelaskan sebuah sunnah hingga diyakini keabsahannya secara periwayatan dan kebenarannya secara pemahaman. Kaum muslimin rahimakumullah, tatkala kita membaca sebuah hadisnya Rasul, dan itu sangat banyak disebutkan dalam kumpulan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala kita membaca sebuah hadis di sebuah kitab atau di sebuah kita tidak boleh langsung mengamalkan isi hadis itu hingga kita memastikan dua perkara. Perkara yang pertama, dipastikan keabsahannya secara riwayat sahih atau tidak. Sebab kita tidak diperbolehkan mengamalkan hadis yang dhaif, yang lemah. Tidak boleh kita mengamalkan hadis yang palsu atau hadis yang batil. Dan juga dikarenakan dari mulai semenjak zaman dahulu kala, di zaman ulama-ulama era tabi'in dan atba'ut tabi'in, banyak sekali dari kalangan ahli bid'ah yang senang memalsukan hadis. Yang membikin hadis palsu. Mengatasnamakan Rasulullah SAW. Sehingga banyak hadis yang dinisbahkan kepada Nabi yang nyampur. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu, dan segala macam. Maka langkah pertama ketika membaca sebuah hadis, dicek terlebih dahulu sahih atau tidak. Ngeceknya gimana? Ada ilmunya, disebut dengan ilmu hadis, ilmu mustalahil hadis. Bagi mereka yang mumpuni ilmunya, dia bisa menilai sendiri dengan kaidah-kaidah dan perangkat-perangkat ilmu hadis. Dia tahu ini sahih, diamalkan, ini dhaif, nggak diamalkan, ini palsu, dibuang. Kalau nggak ngerti, maka dia merujuk kepada kitab-kitabnya para ulama ahli hadis untuk mengetahui apakah ada ulama yang mensahihkannya. Dan itu ada, dan banyak buku-bukunya kaum muslimin rahimakumullah. Referensi Islam itu sangat banyak. Kalau seandainya areal tempat taklim kita ini menjadi perpustakaan, raknya itu setinggi 10 saf muter, itu kayaknya belum bisa menampung referensi kitabnya kaum muslimin. Terlalu kecil perpustakaannya ini. Sangat banyak. Sehingga tinggal dikaji, tinggal dipelajari, ditelaah kembali kaum muslimin rahimakumullah. Yang jelas dipastikan terlebih dahulu kesahihannya. Yang lebih meyakinkan ketika disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini disepakati semua ulama.
Kalau ternyata dia tidak sahih, tidak boleh diamalkan. Harus hadis yang sahih. Langkah yang kedua, setelah diketahui keabsahannya, harus dipahami isi kandungannya dengan penjabaran-penjabaran para ulama kita di buku-buku mereka. Para ulama sudah mensyarah, sudah menjabarkan hadisnya Rasulullah SAW. Bahkan mereka juga sudah selesai menafsirkan ayat per ayat dalam Al-Quran. Tinggal dirujuk saja referensinya. Tidak boleh kita memahami lafaz hadisnya Rasul dengan otak kita sendiri. Ilmunya kita tidak seberapa. Harus kembali kepada keterangan para ulama. Ketika hadisnya sahih, baru kemudian pemahaman hadisnya benar sesuai dengan penjabaran para ulama kita, baru diamalkan. Insya Allah pengamalannya benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak, kalau semata-mata baca hadis langsung diamalkan dengan tanpa mengecek keabsahannya secara periwayatan, bahaya. Jangan-jangan hadisnya palsu. Dosa besar kita mengamalkannya. Atau sahih riwayatnya, tapi maknanya, pemahaman hadisnya salah. Akhirnya memunculkan praktek amaliyah yang aneh. Mau saya kasih contoh? Yang jadi aneh amalannya itu dikarenakan tidak memahami keterangan hadis dengan keterangannya para ulama. Mau ya? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ayyuma imra'atin khala'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hataka sitra bainaha wa baina rabbiha. Wanita manapun yang menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya, berarti dia telah membongkar tabir antara dia dan Rabb-nya. Dicek riwayatnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan sahih. Selesai kan? Sahih, alhamdulillah. Sahih. Tinggal bagaimana pemahaman riwayat ini. Kalau hadis ini kaum muslimin rahimakumullah difahami secara tekstual, zahir lafadznya, wanita manapun yang menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya, berarti dia telah membuka tabir antara dia dan Rabb-nya, membuka aibnya. Dipahami secara tekstual. Kalau ada seorang wanita masih tinggal di rumah orang tua, belum di rumah suami, berarti tidak boleh menanggalkan pakaiannya. Nah, nek mandi ya apa? Dia harus jebur-jebur. Nggak boleh dilepas, jebur-jebur. Basah kuyup. Ganti deh ya apa? Mau ganti kan lepas dulu, supaya bisa ganti lagi. Nah, akhirnya kalau diamalkan secara tekstual, dengan pemahaman zahiri, yaitu perempuan tidak pernah mandi, tidak pernah ganti baju, tidak pernah ngapa-ngapain selama dia tidak di rumah suami. Ya kecut baunya Pak. Baunya itu Masya Allah kayak gitu ya. Kan begitu riwayatnya kan. Wanita manapun yang melepaskan pakaian di selain rumah suaminya, berarti dia telah membongkar aibnya. Yang boleh hanya di rumah suami. Di selain rumah suami, tidak boleh. Nah kalau dia belum bersuami, nah
Sepanjang hidupnya tidak pernah ganti baju. Ya apa? Hah? Allah Al-Musta'an. Dia bersuami. Kebetulan main ke rumah orang tua. Main ke rumahnya mertua. Beberapa hari mudik. 2-3 hari. Nah, kalau menggunakan riwayat tadi. Tidak boleh ngapa-ngapain. Tidak boleh nggak boleh mandi. Tidak boleh ganti baju. Segala macam. Sampai baunya tidak karu-karuan. Mungkin minyak wanginya yang banyak gitu ya. Semproti biar wangi gitu. Allah Al-Musta'an. Ketika ada orang yang belanja baju, belanja pakaian. Di mana belanjanya? Di toko baju. Kan biasanya ada tempat khusus untuk apa ini? Kamar pas. Nah, ngetes bajunya. Nah, kalau mau ngetes baju, langsung pakai. Dengan tanpa melepas baju yang ada. Nah, kalau gitu maksudnya ngapain juga pakai kamar pas? Langsung aja pakai depan orangnya kan gitu ya. Kemudian kamar pas dengan tabir yang tertutup supaya dia mungkin mau melepaskan bajunya dia menggunakan pakaian yang mau dia beli, pas apa tidak, pantas apa tidak. Kalau dengan semata-mata riwayat tadi, dengan tanpa pemahaman para ulama kita, tidak boleh. Tidak boleh. Kira-kira memberatkan atau menyusahkan? Memberatkan atau menyusahkan? Ya memberatkan, ya menyusahkan. Apa akibatnya? Apa sebabnya? Sebabnya dikarenakan baca satu hadis dipahami sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman para ulama. Wah subhanallah, hadis yang semacam itu dan pemahaman yang semacam tadi, itu saya dengarkan disampaikan di tempat saya di Jawa Timur sana, di Surabaya. Saya dapat pertanyaan ketika saya memberikan sebuah muhadharah tentang taklim di Surabaya sana. Ada pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya seorang wanita mandi di rumah orang tuanya dengan melepas pakaiannya di kamar mandi? Saya heran, kok ada ya pertanyaan kayak gini ya? Emang selama ini bagaimana prakteknya? Jawaban saya, kalau di kamar mandi yang tertutup, bagaimana kamar mandinya? Kita kan tutup ya? Tidak ada siapa-siapa. Ya silakan saja. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Sayang anak. Ada kelas itu. Tanya lagi. Enggak Ustaz. Ada salah seorang penceramah mubalik itu menyatakan tidak boleh. Dikarenakan bukan di rumah suaminya. Jadi jangan-jangan ada satu hadis yang disampaikan yang nggak beres ini. Benar. Ketika ditunjukkan sama saya riwayatnya, ini sebabnya. Yakin itu Pak Ustadz tidak merujuk bukunya ulama. Yakin baca terjemahan secara tekstual. Betul. Dirujuk dong keterangan para ulamanya. Ketika disampaikan oleh para ulama kita penjabaran riwayat ini, maksud daripada riwayat ini adalah larangan wanita membuka auratnya di hadapan yang bukan suaminya. Larangan seorang wanita membuka auratnya di hadapan selain suaminya. Kalau sama suami, monggo-monggo saja, sah-sah saja, tidak ada batasan aurat antar suami istri. Yang penting hanya mereka berdua. Kan gitu ya? Tapi kalau sama yang lain, tidak boleh. Walaupun sama bapaknya, tidak boleh. Walaupun sama adiknya, tidak boleh. Apalagi yang selain mereka, tambah tidak boleh. Auratnya khusus untuk suami. Jelas Pak? Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam bukunya Faidul Qadir. Barakallahu fikum. Ketika membaca keterangan ulama, nah jelas. Nah kalau demikian yang ditanya apa hukumnya mandi di rumahnya orang tua, yuk gak ada masalah. Apa hukumnya mandi di rumah saudara? Yuk silahkan. Ganti baju, yuk silahkan. Normal sebagaimana umumnya masyarakat kita.
normal. Ya Pak ya, selama tidak menampakkan auratnya dia di hadapan selain suami. Tidak ada masalah. Itu pemahaman yang normal di masyarakat kita. Kan gitu ya. Ketika Bapak mendengarkan yang tadi, aneh. Pemahaman siapa itu? Dari mulai semenjak lahir dulu sampai sekarang loh. Tidak pernah mendengarkan pemahaman semacam itu. Lah kok bisa tidak boleh ganti baju? Aneh kan? Kenapa kok aneh? Dikarenakan dia memahami dan mengamalkan sebuah hadis dengan tanpa merujuk kepada keterangan para ulama. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita mengamalkan hadisnya Rasul, mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, pastikan kesahihannya, dan yang kedua pastikan kebenaran pemahamannya dari keterangan-keterangan para ulama kita. Insya Allah akan menjadi benar pengamalan kita sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga jangan sampai kita mengamalkan yang dhaif, yang lemah-lemah, atau jangan sampai kita salah dalam memahami sebuah hadis yang sahih yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Ketentuan yang kedua. Ada waktu 7 menit. Ketentuan yang kedua kaum muslimin rahimakumullah ialah kita tetap mengamalkan sunnah. Kita tetap mengamalkan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun sunnah Rasul itu sudah ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Yang namanya sunnah Rasul tetap kita amalkan. Walaupun semua orang meninggalkannya. Walaupun seluruh dunia meninggalkannya. Tetap harus kita amalkan. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya di akhir zaman nanti sunnah Rasul itu semakin sirna, semakin pudar, semakin hilang. Akhirnya berubah menjadi sesuatu yang sangat asing, sangat aneh di tengah-tengah masyarakat. Kata Rasulullah, Innal Islam bada'a ghariba, wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan asing. Di awal-awal Rasul berdakwah di tengah-tengah kaum musyrikin berhalaisme ketika itu asing, aneh. Dan Islam itu akan kembali asing, kembali aneh sebagaimana semula. Maka beruntunglah, berbahagialah bagi orang-orang yang asing, yang aneh di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Semakin mendekati kiamat, sunnah Rasul semakin pudar. Sunnah Rasul semakin hilang, semakin sirna, semakin tidak dikenal. Rasulullah SAW di riwayat yang lain juga memberitakan keutamaan besar bagi orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasul di suatu zaman, di suatu masa yang betul-betul asing dan aneh sunnah ini. Beliau mengatakan, fa inna wara'akum ayyamus sabr. Al-'amilu fihinna kal-qabidi 'ala al-jamr. Al-'amilu fihinna lahu ajru 50 rajulan minkum. Di belakang hari nanti, kata Rasul, menjelang kiamat, akan ada yang namanya ayyamus sabr. Hari-hari penuh kesabaran, penuh ketabahan, banyak cobaan, banyak ujian, banyak rintangan, banyak hadangan dalam mengamalkan Islam ini. Orang yang mengamalkan Islam pada hari itu seperti orang yang menggenggam bara api. Panas, sakit, perlu perjuangan, butuh pengorbanan besar. Sebagaimana kita berkorban dan merasakan pedihnya memegang sebuah bara api yang menganga, yang menyala-nyala.
Tapi orang yang mengamalkan sunnah pada waktu itu, dia mendapatkan seperti pahala amalnya 50 orang sahabat. Mendapatkan pahala seperti amalnya 50 orang sahabat. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasul memberitakan, sahabat berinfak 1 mud seperti ini. Sepenuh 2 telapak tangan 1 mud. Ini infaknya sahabat. Itu tidak bisa ditandingi oleh orang-orang setelahnya. Walaupun orang-orang setelahnya berinfak 1 gunung Uhud bentuknya emas. Emas sebesar gunung Uhud. Diinfakkan semuanya. Belum bisa menandingi infaknya 1 mudnya sahabat. Bahkan setengah mudnya pun tidak bisa ditandingi. Itu dikarenakan keutamaan khusus yang dimiliki oleh para sahabat. Di akhir zaman nanti, seseorang yang mengamalkan sunnah Rasul di masa-masa yang sangat penuh untuk kesabaran. Di masa-masa di mana sunnah Rasul sangat aneh, sangat asing, dikucilkan masyarakat, dilupakan masyarakat, sudah pudar, sudah sirna. Orang yang mengamalkan sunnah pada masa itu mendapatkan pahala seperti amalan 50 orang sahabat. Tidak cuma 1, 50 orang sahabat. Dilipat gandakan amalnya dia sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan perjuangan dia dalam mengamalkan sunnah ketika itu luar biasa, seperti menggenggam bara api yang demikian panas, pedih, perih, sakit, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dicaci maki kesana kemari dan segala macamnya, luar biasa. Itu menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya sunnah Rasul, bimbingan sunnah Rasul diamalkan walaupun sudah ditinggalkan banyak orang. Itulah pentingnya ihya sunnah tadi, menghidupkan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan membuat kita tergugah untuk kembali mengkaji, mempelajari bimbingan-bimbingan ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dikarenakan pada bimbingan itulah kita akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan yaumul qiyamah nanti. Dan itulah kunci kebahagiaan masyarakat kita, bangsa dan negara kita, dunia dan akhiratnya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan kajian kedua akan kita bawakan satu lagi ketentuan penting dalam mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Baru kemudian kita akan membahas faedah mengamalkan sunnah yang cukup banyak. Satu di antaranya, mengamalkan sunnah itu bisa menyatukan umat manusia. InsyaAllah ta'ala. Saya kasih sekian untuk majlis yang pertama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan